Nah, ini materi pertama nih dari bab, jadi subbab baru lah, katakanlah ya, subbab dalam eh, bab globalisasi dan modernisasi. Kita di materi ini akan mempelajari tentang pengertian dan sejarah globalisasi nih. Ya, pertama-tama kita ngomongin pengertian dulu, pengertiannya secara harfiah, secara literal gitu ya. Itu apa? Secara bahasa gitu ya. Dan aspek-aspek yang ada di dalam globalisasinya. Terus habis itu kita baru masuk ke sejarahnya. Sejak kapan? Apakah globalisasi ini sudah terjadi sedari dulu gitu? Kalau memang dari dulu, terus bedanya sama globalisasi hari ini apa gitu? Oke, kita akan bahas uh, langsung ke pembahasan yang pertama, ke pengertian. Oke, ke pengertian dulu ya, ke pengertian globalisasi secara harfiah nih. Nah, dalam sosiologi itu banyak kan yang belakangnya sasi-sasi ya kan? Nih gue kasih tahu. Sasi itu definisinya sebenarnya ya. Ini ization itu adalah bahasa Inggris. Artinya proses. Jadi kalau misalkan sosial, sosialisasi kan jadinya sosial. Sosialisasi berarti proses supaya individu menjadi anggota anggota masyarakat atau anggota sosial gitu ya. Tuh, maksudnya dengan apa? Dengan dia belajar nilai dan norma yang ada di masyarakat gitu kan. Nah, jadi pokoknya kalau ada sasi-sasi ini adalah proses gitu. Termasuk globalisasi juga. Globalisasi gitu. Berarti proses menjadi apa nih? Global kan dari globe ya. Dua dunia, satu bumi gitu. Belakang al itu sebenarnya kata sifat. Jadi proses penyatuan penyatuan satu dunia atau dunia menjadi satu kesatuan gitu. Oke? Jadi satu kesatuan, jadi one globe gitu. Nah, maksudnya apa nih? Yang pertama, dengan kita atau dengan dunia menjadi satu kesatuan gitu, satu kesatuan. Yang pertama, semakin banyak aktivitas yang melibatkan warga dari belahan bumi yang berbeda gitu. Misalkan apa? Misalkan barang nih yang gampang ya. HP kalian deh. HP kalian boleh jadi mereknya dari Amerika Serikat gitu ya. Tapi kalau kalian searching misalkan, proses pembuatannya HP itu dari mana misalkan? Ternyata melibatkan pabrik-pabrik di China gitu ya. Terus komponen-komponen elektroniknya gitu ya. Misalkan bahan-bahan timah segala macamnya itu dari Afrika misalkan. Afrika. Oke. Terus misalkan aplikasi-aplikasi isinya itu banyak. Ada mulai misalkan kalian pakai aplikasi ojol kan, itu buatan dari Indonesia. Aplikasi musik misalkan dari Swedia dan segala macam gitu. Jadi HP kalian yang kalian pakai nih, yang kalian pakai tonton video ini mungkin ya. Nah, itu melibatkan banyak pihak gitu dari berbagai belahan bumi yang berbeda. Itu dari HP aja ya, dari goods misalkan dari barang. Terus orang nih, kita bisa lihat orang ya misalkan nikah ya, nikah dengan warga negara luar negeri, warga negara asing gitu ya. Banyak pernikahan dan juga tenaga-tenaga asing misalkan. Tenaga-tenaga asing ya di Indonesia gitu. Jadi eh, orang-orang ini, people ini, manusia-manusia ini dalam globalisasi udah bisa bermobilitas secara geografis, secara lebih mudah gitu ya. Oke, kayak gitu. Culture nih, gimana nih culture? Gampang lah. Kalian denger musik atau nonton nonton film atau kartun itu buatan mana? Ya, buatan misalkan musisinya musisi Inggris gitu ya, atau misalkan Korea gitu kan. Filmnya film dari Jepang misalkan anime segala macam. Nah, itu merupakan kultur. Kalian gak cuma uh, melestarikan atau mempraktekkan budaya-budaya tradisional di daerah kalian aja gitu ya. Misalkan gue di Bandung, gak cuma budaya Sunda, gue bisa ya dengerin musik rock and roll yang dari luar negeri gitu kan. Musik misalkan apalagi jazz misalkan kayak gitu. Nah, itu merupakan pengaruh globalisasi terhadap budaya juga gitu. Nah, yang terakhir nih, security. Apa nih?
Security keamanan, maksudnya apa nih? Satpam bagaimana? Bukan. Tapi security itu keamanan negara misalkan ya. Keamanan masyarakat. Apa contohnya? Misalkan aksi terorisme. Aksi terorisme sekarang udah mengglobal, ya kan? Misalkan kelompoknya memang datang dari Timur Tengah, tapi nyerangnya bisa ke Eropa, ke Indonesia, segala macam gitu ya. Sama apa coba? Sama misalkan kita sering dengar namanya eh, gembong narkoba internasional misalkan ya. Gembong narkoba internasional. Nah, misalkan eh, ada apa namanya gembong narkoba dari Meksiko gitu. Jaringannya bisa sampai ke Malaysia, ke Indonesia gitu segala macam. Nah, itu juga merupakan salah satu pengaruh globalisasi yang mungkin dari sisi yang negatifnya juga ya. Kayak gitu. Itu yang pertama nih. Jadi kuncinya aktivitas ya, aktivitas yang melibatkan banyak warga atau manusia dari belahan bumi yang berbeda. Oke?